Jadi hari ini kita mau berangkat ke gym ya. Rencananya kita mau push day. Push day yang dicari ada chest, ada shoulder depan, shoulder samping, sama tricep. Oke, let's go. Jadi sebelum mulai kita pemanasan dulu. Ini pemanasan buat rotator cuff. Ada bahu di bagian dalam sini supaya nggak gampang cedera. Jadi latihannya kayak gini. Terus pasin kedua lengan pemanasan, jangan satu aja. Sekarang kebalikannya geraknya untuk muka. Contoh. Pemanasan selanjutnya kayak biasa. Gus, mau tanya Gus, kenapa biasanya kita melakukan pemanasan seperti peregangan Gus? Bagus apa tidak? Peregangan atau stretching itu lebih bagus untuk udah selesai latihan. Kenapa? Kalau stretching kayak gini, nah itu bisa ngurangin strength waktu latihan. Tapi itu bagusnya buat mencegah cedera. Cuma kalau kalian lagi latihan strength, lebih bagus pemanasannya gerak kayak gini daripada yang stretching kayak gini. Ya kayak gini. Itu bisa ngurangin strength kalian beberapa persen di bawah. Jadi saranku kalau mau pemanasan yang gerak, setting incline bench. Jadi incline itu kalau kita mau nyari upper chest di bagian sini. Untuk ketinggiannya bisa 15, bisa 30. Oke, jadi 0. Jadi ini 0 ya. Tolong. Ini flat, ini 0 derajat. Naik satu tingkat jadi 15. Namanya 15 derajat sudutnya. Naik lagi satu jadi 30. Jadi untuk main inclines kita bisa main di 15 sampai 30. Kalau lebih dari itu 45 misalnya. Ya ini 45. Dia lebih kena di bahu depan. Jadi latihan push ini kita ngelatih chest, shoulder sama tricep. Oke, jadi gerakannya kurang lebih kayak gini ya. Dorong ke atas. Kalau bisa sikunya jangan flare, ini namanya flare. Kalau bisa di tuck in kayak gini. Kalau kayak gini risiko bahu kalian bisa cedera. Sama kalau kayak gini dia bakal lebih ngenain ke lower chest. Jadi kalau mau kenain upper, lebih baik kalian elbownya dirapetin sedikit terus dorong. Itu aman buat bahu sama lebih kena di upper chest. Geraknya kayak gitu. Oke, jadi sekarang pemanasan itu biasanya aku saranin 50% dari angkatan kalian. Jadi ini 50% ya dari angkatan. 15 kilo. Ya, kurang lebih segitu lah. Terus untuk posturnya sama kayak aku bilang tadi, sikunya segini, jangan terlalu rapat juga, segini. Terus dorong ke depan. Waktu bebannya turun, kalian napas. Untuk kalian naikin bebannya, waktu kalian dorong, buang nafas. Jadi kayak. Terus untuk punggungnya, jangan arching berlebihan. Ini namanya arching, ini namanya round. Jadi usahain punggungnya
biasa ya, tegap aja. Jangan arching berlebihan. Kalau arching berlebihan itu kenanya middle to lower. Terus untuk kaki, kalau bisa agak lebarin dikit untuk nambah strength. Untuk nambah strength bisa ngedorong kalau kalian misalnya nggak bisa dorong, bisa pakai kaki buat bantu naik. Contoh. Ini posisi punggungku nggak arching berlebihan ya. Kalau arching berlebihan tuh jangan kayak gini ya, segini aja. Terus waktu turun tarik nafas, waktu naik buang nafas. Siklunya ingat jangan kayak gini. Jadi saatnya rest ya sekarang ya. Biasanya kalau rest itu aku saranin 3 menit supaya kita recover. Kalau restnya terlalu cepat, kurang dari itu nanti angkatan selanjutnya kita nggak bisa push karena kita capek terengah-engah. Jadi saranku rest antara set tuh 3 menit. Oke, jadi kita udah selesai main di incline. Udah selesai tadi warm up sekali. Terus ada walking set cuma 2 set aja, to failure 6 sampai 8. Tapi kalau untuk pemula aku saranin 8 sampai 12 biar aman. Karena dia ringan jadi biar aman dan kalian bisa ngerasain main muscle connection-nya. Oke. Habis main incline bench, sekarang kita lanjut di pec deck. Ini namanya pec deck atau saya bilang pec fly. Ini pec fly. Ini untuk chest juga, overall. Kalau kalian mainnya kayak gini, ini untuk chest overall. Kalau kalian mau yang lower, sama lower, kalian bisa badannya agak di arch, terus kalian fly ke sini. Itu benar lebih ke lower chest. Tapi kalau kalian mau overall, kalian boleh gini aja. Jadi gerakannya kayak gini. Aku contohin. Tangannya boleh kayak gini, boleh juga kayak gini, senyamannya kalian aja. Terus kalau kalian mau overall chest, formnya bisa kayak gini. Jadi kalian bayangin kalian mau nyatuin siku kalian, 2 siku kalian tuh mau kalian satuin gitu. Jadi nggak kayak gini ya. Kalian bayangin siku kalian tuh mau disatuin gitu. Tambahnya siku kalian yang gini, kanan kiri tuh mau kalian satuin kayak gini, formnya kayak gitu. Ini untuk overall chest. Kalau kalian mau bias ke lower, kalian bisa agak arching dikit, agak maju terus arching kayak gini. Itu bias ke lower. Oke, jadi hari ini aku mau tes limit. Aku mentokin bebannya bisa apa nggak ngangkat. Berapa tuh ya? 110 kilo back deck. Berat badanku sekarang di 63 64 something. Mau nyoba 110 bisa apa nggak? Bisa 3 reps aja, itu pun formnya nggak bagus, jadi ego lifting. Mungkin mau habis ini mau bulking dulu, naikin berat badan ke 70 lagi. Dulu aku 70 lumayan bisa, sekarang karena turun ke 63 64 karena cedera di ligamen, jadi merasa nggak nyaman. Oke, jadi kita udah habis main back deck, 2 set aja cukup, tapi sampai failure. Sama juga 6 sampai 8, tapi kalau buat pemula lebih bagus 8 sampai 12 biar rasa dulu main muscle connection-nya. Tapi buat
yang udah setahun lebih, 2 tahun, itu bisa start di 6 biar nggak ngabisin waktu juga. Oke, selesai main chest, sekarang kita main bahu depan. Gerakannya tuh sederhana ya, jadi cuma ngedorong ke atas saja kayak gitu. Jadi selain shoulder depan sebenarnya kena di tricep juga. Contoh geraknya kayak gini, tangannya di flare gini bisa juga, tapi kalau tangan kalian ditakin itu bisa kena di upper chest juga. Kalau tangannya sikunya ditarik kayak gini bisa kena upper chest juga, tapi kalau shouldernya di flare itu fokusnya di sini, shoulder depan, supaya nggak kena upper chest. Contohnya gitu aja gerakannya. Oke, jadi untuk shoulder press biasanya aku cuma main sekali aja, dan itu sama juga aku mainnya 6 sampai 8. Dan kenapa aku lebih milih mesin ini, karena mesin ini safe. Biasanya aku suka main sampai failure, jadi sampai gagal, sampai benar-benar nggak bisa angkat lagi. Aku milih mesin ini karena lebih safe. Contoh ya, aku udah nggak bisa angkat, aku bisa tinggal diamin aja, jadi lebih safe. Dan kalau di gym kalian misalnya nggak ada mesin kayak gini, kalian bisa pakai bench, terus kalian bisa press pakai dumbbell. Contohnya bisa kayak gini. Kalian pakai bench, kalian duduk, terus kalian press aja sama kayak gerakan keluar. Itu alternatifnya kalau nggak ada mesin shoulder press di gym kalian. Oke, next sekarang kita main tricep ya. Jadi aku prefer pakai rope. Kenapa? Karena kalau pakai rope aku ngerasa bebannya aku nggak bisa ngangkat berat-berat. Jadi rasanya bebannya lebih ringan. Kalau aku biasanya kalau pakai straight, ada straight bar kan? Ada straight bar kayak gini. Waktu aku nge-push, rasanya badanku ikut naik gitu. Pakai ini aku bisa angkat lebih berat, tapi kalau pakai rope ini aku bisa angkat berat-berat. Ini senyaman grip kalian aja ya. Aku nyamannya gripnya kayak gini, push kayak gini. Kalau untuk kayak gini, gripku juga kurang nyaman karena ligamenku sempat cedera dan belum recover sepenuhnya. Terus juga kalau pakai stretch itu Gus, rasanya kita pakai beban badan kan juga ya Gus ya? Ya rasanya kita nge-push badan sendiri, karena kita bisa main lebih berat. Oke, untuk ini gerakannya, kadang aku mainnya di single. Tapi kalau mau hemat waktu bisa langsung main 2 aja. Tapi biasanya kalau misalnya aku lagi ada banyak waktu, aku mainnya di single. Jadi aku rasain satu-satu. Supaya kenapa? Mencegah muscle imbalance atau besar sebelah. Karena kalau kita dorong kayak gini, misalnya kanan kita lebih kuat, kanannya ngedorong tapi kirinya cuma ngikut aja gitu. Jadi biasanya aku lebih suka mainnya satu-satu. Aku mulainya dari yang lemah dulu. Misalnya kiriku lebih lemah, aku push dulu sampai 8 misalnya, sampai 8 selesai, ganti ke kanan. Misalnya kananku bisanya 10, nah aku sampai 8 aja, aku samain sama tangan yang lebih lemah, jadi supaya gerunya tuh sama, jadi nggak besar sebelah. Tapi karena kanan sama kiriku udah seimbang strength-nya, aku main di double. Jadi gerakannya tuh kayak gini. Itu ngelatih tricep secara keseluruhan sebenarnya, cuma dia lebih bias di long head di bagian sini. Ya, bagian sini. Tapi ini udah ngelatih semuanya kok. Udah ngelatih 3 bagiannya. Cuma dia lebih bias ke sini. Ini namanya long head. Jadi itu bisa jadi kelihatan di belakangku lebih lebar. Ya. Dan kalau kalian suka flexing bicep, dia tuh ada agak turun di sini dia.
Di gerakan tuh kayak gini, simple. Usahain siku kalian tuh nempel, terus dorong. Jangan swing, jangan kalian swing, kayak gitu. Jangan swing kayak gitu. Usahain sikunya nempel, terus ya udah dorong aja. Ini namanya tricep extension. Oke, untuk gerakan tricep extension, aku sukanya tricepnya nge-stretch sampai atas. Cuma biasanya kan orang-orang main sampai segini aja. Aku sukanya sampai segini. Tapi bahunya usahain jangan naik, jadi kayak gini. Kalau aku main segini, nah, jangan sampai bahu kalian tuh naik kayak gini ya. Usahain bahu kalian stay, siku kalian stay. Kalian bisa main di sini, tapi aku sukanya agak naik dikit karena rasa di stretch di long headnya. Aku suka mainnya main kayak gini. Ini terserah kalian mau main begini boleh, begini juga boleh. Aku sukanya segini, bahu sama sikunya diam, terus tinggal extend bahu kalian. Sorry, elbow kalian. Oke, selanjutnya ada tricep overhead extension. Jadi geraknya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu itu ngelatih di fokusnya di lateral head di sini. Bagian sini nih. Nah, kalau kalian itu di sini weak point aku di sini. Jadi aku ngerasa aku harus ngelakuin ini. Cuma kalau kalian mau ngelakuin ini aja boleh. Aku mau nambahin ini karena ini ku kurang. Aku ngerasa ini tuh weak point aku. Jadi bisa di adjust kurang lebih segini, jangan terlalu bawah biar setupnya nggak terlalu susah. Apa di sini supaya setupnya gampang. Kalian tinggal dorong ke atas, terus kalau udah selesai tinggal turun. Simple. Jadi sebenarnya kalau di gym nggak ada yang kayak gini, bisa pakai dumbbell satu-satu kayak ini, atau kalian bisa push dorong kayak gini, nggak bisa. Aku milih ini karena dia safe dan bisa sampai failure. Karena kalau aku udah failure udah nggak bisa ngangkat, aku tinggal turun lagi. Kita contohnya dia. Salah aku udah nggak bisa ngangkat, nggak bisa. Jadi dia safe, tinggal turun lagi. Aman. Oke, next, habis main tricep overhead, biasanya aku main di lateral raise untuk bahu samping. Jadi aku pakai ini handle-nya, pakai cable juga. Kalian bisa pakai dumbbell, cuma aku lebih suka main cable karena nggak bisa cheating dan lebih kerasa tensionnya. Ganti dulu handle-nya. Jadi contoh gerakannya tuh kayak gini ya. Aku sukanya biasanya pegang handle-nya, terus di raise saja 40 kali. Kalau bisa gerakannya badan kalian stay, yang gerak tuh cuma bahunya aja. Jangan sampai kalian tuh swing. Jadi kayak gini, swing tuh kayak gini ya. Jangan sampai swing aja. Usahain badannya stay, yang gerak cuma bahu aja. Nah, kayak itu contohnya. Dan usahain siku kalian tuh kayak kalian lagi nuang teh. Terus juga nggak apa-apa, cuma biasanya di kebanyakan orang dia akan kerasa di traps. Karena kita kan nggak nyari traps, kita nyarinya shoulder samping. Usahain traps kalian tuh jangan sampai kerasa. Kalau kalian bisa lat spread itu lebih bagus lagi. Lat spread terus kalian lateral raise. Karena kalau kalian
ngeflex lats kalian kayak gini, kalian nggak bisa ngeflex trapsnya. Kalau kalian ngeflex traps kayak gini, kalian nggak bisa ngeflex lats kalian. Jadi itu harus satu. Jadi kalau kalian kerasa di traps, kalau bisa lats kalian tuh di flex kayak gini, terus kalian udah tinggal flex aja. Oke, sekian dulu push day hari ini, temanya push day. Seperti yang aku bilang tadi, push day kita nyarinya chest, shoulder depan, shoulder samping, sama tricep. Besok rencananya mau cari pull day atau gerakan yang narik-narik. Itu kita ngelatih back, shoulder belakang di sini, sama bicep, terus ada forearm. Oke, see you.